Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada Jumat petang, Joseph Jones menyusuri jalan-jalan terpencil di hutan nasional Plumas. Ia menghabiskan sebagian besar harinya mengemudikan Volkswagen miliknya, berharap dapat kembali bertemu dengan keluarganya keesokan hari. Namun, kondisi cuaca yang buruk membuat usahanya sia-sia. Sekitar pukul 17:30, mobilnya terjebak di salju. Berkilo-kilometer jauhnya dari bantuan dan dengan sedikit pilihan, Jones keluar dari mobil dan mencoba mendorongnya. Namun, usaha itu justru membuatnya terkena serangan jantung di waktu dan tempat yang sangat tidak menguntungkan. Dengan menahan rasa sakit, ia kembali ke dalam mobil memikirkan apa yang harus dilakukan. Namun keberuntungannya tampak mulai berubah ketika ia melihat dua set lampu depan mendekat dari arah berlawanan. Dalam pencahayaan redup itu, ia juga melihat bayangan seorang wanita, seorang bayi, dan beberapa pria yang berjalan sambil berbicara. Yakin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan bantuan, Jones keluar dan mulai meminta pertolongan. Namun saat ia melakukannya, lampu depan kendaraan di depannya padam dan suara percakapan mendadak terhenti. Beberapa jam kemudian, Jones melihat cahaya senter dari kejauhan. Ia mencoba lagi keluar dari mobil dan memanggil, berharap salah satu dari mereka memperhatikannya. Sayangnya, upayanya kembali gagal. Saat malam semakin larut, bensin di mobilnya habis. Namun, Jones merasa cukup sehat untuk berjalan kaki menuju pondok yang jaraknya sekitar 8 mil. Dalam perjalanannya, ia melewati sebuah mobil Mercury Montego tahun 1969 yang kosong tanpa penumpang. Karena sudah melihat beberapa orang sebelumnya, ia tidak terlalu memikirkan mobil itu. Setelah berjuang melewati malam, Jones tiba di pondok pada pagi hari berikutnya. Di sana, ia menerima perawatan medis yang sangat dibutuhkan dan akhirnya mendapatkan bantuan untuk menyelamatkan mobilnya. Namun, Jones tidak menyadari bahwa dalam perjalanannya malam itu, ia melewati kendaraan milik 5 pria yang segera menjadi bagian dari salah satu misteri terbesar dan paling membingungkan dalam sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Pada tanggal 24 Februari, 5 sahabat yang dikenal nantinya sebagai The Boys, yaitu Jack Madruga yang berusia 30 tahun, memulai perjalanan ke Yuba City dan Orville, California untuk menjemput teman-temannya, yaitu William Sterling yang berusia 29 tahun, Jack Hood yang berusia 24 tahun, Theodore Weyer yang berusia 32 tahun, dan Gary Mathias yang berusia 25 tahun. Kelompok ini berencana menikmati malam bersama dengan menonton pertandingan basket Chico State sebelum bertanding dalam pertandingan mereka sendiri keesokan harinya. Kelompok ini bermain untuk tim bernama Gateway Gators, bagian dari program rehabilitasi Yuba City Gateway. Program ini dirancang untuk membantu mereka mengembangkan bakatnya sambil mengatasi disabilitas intelektual ringan dan masalah kesehatan mental. Karena alasan inilah, para anggota kelompok masih tinggal bersama orang tua mereka. Jack Madruga, pemilik mobil Mercury Montego tahun 1969 yang sangat disayanginya, baru saja bekerja sebagai pencuci piring di sebuah perusahaan buah lokal. Ia dikenal sangat hemat, meskipun keluarganya menggambarkannya sebagai seseorang yang lamban berpikir, sehingga ia kesulitan mempertahankan pekerjaannya. William Sterling, sahabat dekat Madruga,
dikenal sangat religius. Ia sering menghabiskan waktu luangnya membaca literatur untuk memberikan hiburan pada pasien di rumah sakit jiwa. Theodore Weyer, anggota tertua di antara kelompok itu, dikenal senang bercerita kepada teman-temannya, namun ia sering dianggap kurang memiliki akal sehat. Menurut saudaranya, Weyer pernah menghabiskan lebih dari $100 untuk membeli pensil tanpa alasan yang jelas. Sebelumnya, ia sempat bekerja sebagai petugas kebersihan dan juru masak di sebuah bar makanan ringan, namun keluarganya mendesaknya untuk berhenti karena mereka merasa ia lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat. Jack Hood, yang sering menghabiskan waktu bersama Weyer, dikenal memiliki respon yang lambat. Hood berada di bawah pengawasan Weyer dan seringkali membutuhkan bantuannya untuk tugas-tugas sederhana seperti memutar nomor telepon. Gary Mathias adalah anggota yang paling misterius dalam kelompok ini. Tidak seperti yang lain, Mathias tidak memiliki disabilitas intelektual. Sebagai gantinya, ia berjuang melawan masalah kesehatan mental yang serius, termasuk skizofrenia. Kondisi ini membuatnya dikeluarkan dari tugasnya di Angkatan Darat. Mathias dan Jack Madruga adalah dua anggota kelompok yang memiliki SIM, sehingga mereka bergantian mengemudi. Perjalanan sekitar 1 jam menanti mereka. Sepanjang jalan, mereka berbincang tentang olahraga dan rencana pertandingan basket mereka sendiri keesokan harinya. Seragam mereka telah disiapkan oleh orang tua masing-masing di rumah, menunggu untuk dipakai. Malam itu berjalan lancar hingga pukul 10 malam. Mereka menghadiri pertandingan tanding antara Chico State dan UC Davis, di mana UC Davis, tim favorit mereka, meraih kemenangan. Untuk merayakannya, mereka mampir ke sebuah toko swalayan bernama Bears. Di sana, mereka membeli pie cherry Hostess, pie lemon, chocolate Snickers, chocolate marathon, beberapa Pepsi, dan 1 liter susu. Petugas toko yang melayani mereka saat itu sedang bersiap untuk menutup toko, sehingga ia hanya memperhatikan sedikit aktivitas para pemuda tersebut. Setelah meninggalkan toko, para pemuda kembali ke mobil dan memulai perjalanan pulang. Alih-alih mengemudi ke selatan menuju Highway 99 dan Highway 70 seperti seharusnya, mereka malah mengambil jalan memutar ke arah timur. Setelah melewati Orville, mereka membawa mobil keluar dari Highway 70 dan menuju Orville-Quincy Highway, jalan terpencil yang melintasi Danau Orville dan mengarah ke hutan nasional Plumas. Mereka terus melaju hingga jalan beraspal berakhir dan memasuki jalan tanah. Disinilah kendaraan mereka terjebak di tumpukan salju. Beberapa saat setelah mobil mereka terjebak, kelompok ini meninggalkan kendaraan mereka dan berjalan kaki ke dalam malam yang gelap dan dingin. Sementara itu, di pondok terdekat, Joseph Jones sedang memulihkan diri setelah serangan jantung yang dialaminya malam sebelumnya. Ia tidak menganggap keberadaan mobil di jalan tadi sebagai sesuatu yang aneh, sehingga ia tidak memperhatikannya lebih jauh. Siang harinya, Jones berhasil mengisi bensin mobilnya dan pulang ke rumah. Ketika anak-anak mereka tidak kembali ke rumah, ibu dari Ted Weyer dan William Sterling segera menghubungi polisi untuk melaporkan mereka hilang. Para orang tua sangat cemas, mengingat tidak seperti biasanya mereka jauh dari rumah begitu lama tanpa memberi kabar. Mereka takut hal buruk akan terjadi. Pada hari Selasa, seorang penjaga hutan yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut menemukan sebuah mobil Mercury Montego berwarna biru kehijauan terbengkalai. Mobil itu berada di jalan tanah tak beraspal di dekat Elks Retreat, sekitar 2,5 jam perjalanan dari lokasi pertandingan basket terakhir kelompok itu. Kendaraan tampak biasa saja. Mobil dalam keadaan tidak terkunci, jendelanya terbuka, dan bungkus makanan ringan berserakan di kursi. Di dalam tangki bensin masih tersisa sekitar 1/4 isinya, dan mesin mobil ditemukan dalam kondisi baik, tidak mengalami kerusakan mekanis. Namun yang mengejutkan,
Meskipun medan jalan setapak ini sangat kasar, mobil tersebut hanya memiliki sedikit kerusakan. Kepolisian daerah Yuba segera menyebarkan rincian dan foto kelima orang yang hilang, lalu memulai pencarian besar-besaran di wilayah tersebut. Selama 5 hari berikutnya, tim pencari menyisir area pegunungan yang luas. Namun kondisi musim dingin yang ekstrim di wilayah tersebut membuat pencarian menjadi sangat sulit. Tim pencari beberapa kali nyaris tersesat, dan pada hari Minggu, badai musim dingin besar melanda, membawa hampir 9 inci salju ke daerah tersebut. Karena cuaca buruk dan meningkatnya ancaman alam, polisi terpaksa menghentikan pencarian hingga salju mencair pada musim semi. Penundaan ini membuat keluarga mereka frustasi, sementara kelima pemuda itu tetap tidak ditemukan, seolah terisolasi dan menghilang tanpa jejak. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Juni, sekelompok pengendara sepeda motor sedang bersepeda di akhir pekan dan menuju ke lokasi perkemahan di dekat Danau Bucks. Mereka tiba di kompleks trailer kehutanan yang terbengkalai di area perkemahan Daniel Zing. Kompleks ini terdiri dari sebuah trailer utama besar yang dikelilingi oleh beberapa trailer kecil. Saat mereka mendekat, mereka mencium bau busuk yang menyengat dari trailer utama. Salah satu jendela trailer tersebut pecah. Dengan penasaran, mereka memutuskan untuk masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Yang mereka temukan adalah pemandangan mengejutkan, yaitu sebuah jasad. Mayat itu terbaring di atas tempat tidur, tertutup spray dari kepala hingga kaki. Setelah spray dilepaskan, terungkap bahwa itu adalah tubuh Ted Weiher, salah satu dari 5 pria yang hilang 4 bulan sebelumnya. Weiher ditemukan dalam kondisi sangat kurus dengan berat badan 80 pon lebih ringan dari biasanya. Jenggot tebal yang tumbuh di wajahnya menunjukkan bahwa dia telah bertahan hidup di sana selama sekitar 2 bulan. Kakinya membeku karena dia tidak mengenakan sepatu. Diperkirakan Weiher meninggal karena kelaparan dan paparan suhu dingin. Namun, yang aneh adalah bahwa Weiher sebenarnya bisa menghindari nasib tragis tersebut. Trailer tempatnya berlindung memiliki akses ke sumber panas yang memadai dan persediaan makanan kaleng yang cukup untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan. Dari sekitar 36 kaleng makanan, hanya 12 yang telah dibuka, sementara sisanya tetap utuh. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia mencoba menutup jendela yang pecah untuk melindungi dirinya dari dingin. Pemandangan ini membingungkan, terutama mengingat jaraknya yang mencapai 30 km dari lokasi mobil mereka yang ditemukan oleh Joseph Jones beberapa bulan sebelumnya. Penemuan tubuh Weiher memberikan dorongan baru kepada para penyelidik untuk melanjutkan penyelidikan. Dengan meningkatnya perhatian publik, tim pencari memperluas pencarian mereka ke wilayah tenggara Danau Bucks. Pada 8 Juni, hanya sehari setelah pencarian dilanjutkan, polisi menemukan 2 mayat lainnya, yaitu Bill Sterling dan Jack Madruga. Tubuh mereka ditemukan di sebuah lokasi sekitar 8 kilo di selatan tempat Ted Weiher ditemukan. Di saku Madruga ditemukan kunci mobilnya. Tubuhnya tampak terseret dari jarak pendek dan sebagian dari jasadnya telah dimakan oleh hewan liar. Sementara itu, jasad Sterling ditemukan beberapa kaki dari lokasi Madruga. Namun, kondisinya berbeda. Sterling tidak lagi memiliki daging di tubuhnya dan hanya tersisa tulang belulang. Keduanya ditemukan di jalur yang kemungkinan besar mereka gunakan untuk mencoba bergerak ke utara, lebih dekat ke lokasi kendaraan. Para penyelidik berkesimpulan bahwa pasangan ini kemungkinan besar tidak mampu melanjutkan perjalanan karena kelelahan dan cuaca dingin yang ekstrim. Kombinasi elemen alam inilah yang diyakini menjadi penyebab kematian mereka. Dua hari kemudian, penemuan baru terungkap. Ayah Jack Hood menemukan pakaian milik putranya beberapa mil di timur laut dari lokasi trailer dinas kehutanan. Tak jauh dari situ, jasad Hood juga ditemukan. Menariknya,
Tidak jauh dari lokasi jasad Hood, ditemukan selimut dinas dan sebuah senter tergeletak di pinggir jalan. Penemuan ini menimbulkan spekulasi baru. Para penyelidik menduga bahwa Jack Hood dan Gary Mathias berhasil mencapai trailer bersama Ted Weiher dan bertahan di sana untuk beberapa waktu. Dugaan ini diperkuat oleh temuan sepatu tenis milik Mathias yang tertinggal di ruangan tempat Weiher ditemukan. Meskipun teori ini terdengar masuk akal, tidak ada bukti konkret yang menguatkannya. Para penyelidik percaya bahwa setelah Weiher meninggal, Hood dan Mathias mencoba meninggalkan trailer, mungkin untuk menjauh dari mayatnya. Namun dalam perjalanan menuju timur laut, mereka akhirnya meninggal karena kedinginan. Yang membingungkan adalah jasad Gary Mathias hingga kini tidak pernah ditemukan. Kasus ini tetap menjadi misteri, menyisakan banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam dingin itu. Mengapa mereka tidak langsung pulang ke rumah setelah pertandingan? Mengapa mereka mengambil rute yang tidak biasa dan berakhir di lokasi terpencil? Salah satu teori yang banyak diperbincangkan adalah keterlibatan Gary Mathias. Diketahui bahwa Mathias memiliki seorang teman yang tinggal di Forbes-Town, sebuah kota kecil beberapa mil dari Orville dan dekat dengan lokasi mobil ditemukan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Mathias mungkin memiliki peranan lebih besar dalam insiden ini daripada yang selama ini diyakini. Jika melihat rute perjalanan mereka dari Chico ke lokasi ditemukannya mobil, masuk akal bahwa mereka mengambil jalan Orville-Quincy. Mungkin Gary Mathias yang mengenal daerah tersebut menyarankan jalur ini, namun mereka melewatkan belokan ke Forbes-Town dan terus mengemudi hingga akhirnya terjebak di jalan setapak pegunungan. Hingga titik ini, kejadian malam itu tampak seperti kecelakaan yang tidak disengaja. Namun yang membingungkan adalah mengapa kelima pria itu memutuskan untuk meninggalkan mobil mereka dengan kondisi kendaraan yang masih berfungsi dan 5 pria dewasa yang mampu mencari solusi. Keputusan untuk melanjutkan perjalanan ke dalam hutan tampak tidak masuk akal. Menurut ibu Jack Madruga, ada sesuatu yang janggal. Ia berkata, ada semacam kekuatan yang membuat mereka pergi ke sana. Mereka tidak akan lari ke hutan seperti sekawanan burung puyuh. Kami yakin seseorang membuat mereka melakukannya. Kami tidak dapat membayangkan ada seseorang yang mampu mengalahkan kelima pria itu. Tetapi kami tahu itu pasti terjadi. Jika melihat situasi saat itu, menduga adanya potensi kegiatan jahat bukanlah hal yang berlebihan. Justru, kondisi di mana mobil Jack Madruga ditemukan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Menurut laporan, mobil tersebut ditemukan dalam kondisi hampir sempurna tanpa kerusakan signifikan, sesuatu yang jarang terjadi mengingat medan terjal yang harus dilalui. Dengan 5 pria berbadan sedang yang berdesakan dalam mobil sedan yang berat dan rendah, kerusakan pada bagian bawah kendaraan hampir tidak dapat dihindari. Lebih aneh lagi, Jack Madruga yang diketahui belum pernah melewati jalur tersebut sebelumnya, tampaknya berhasil mengemudi dengan lancar di jalan yang sulit itu, bahkan menjelang tengah malam. Selain itu, kaca jendela mobil ditemukan dalam keadaan terbuka, sesuatu yang menurut ibunya sangat tidak biasa dilakukan Jack. Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah Jack benar-benar yang mengemudi malam itu? Atau mungkinkah Gary Mathias meminta kunci mobil dan mengambil alih kemudi? Mengingat Mathias juga memiliki SIM dan memiliki riwayat perilaku yang sulit diprediksi, teori ini cukup masuk akal. Sebelum tahun 1976, Mathias dikenal sebagai seseorang dengan perilaku tidak stabil. Namun, setelah menerima resep obat untuk skizofrenia, ia menjadi lebih tenang. Ayah tirinya bahkan melaporkan dia tidak memiliki masalah berarti dengan polisi selama 2 tahun sebelum hilang, dan selama itu dia tidak menunjukkan perilaku yang liar. Meskipun ini menjadi poin penting dalam diskusi,
Bukti yang mendukung teori keterlibatan Matthias tetap lemah, terutama mengingat fakta bahwa ia juga menghilang. Perhatian kemudian beralih ke Joseph Jones, seorang pria yang menghabiskan Jumat malamnya di sekitar lokasi yang sama dengan The Boys. Jones berada dalam situasi tidak menguntungkan malam itu. Mobilnya mogok dan ia merasa sakit di tengah cuaca yang dingin. Namun, yang menarik adalah kesaksiannya. Ia mengaku melihat sekelompok orang di sekitar lokasi kejadian, termasuk seorang wanita, seorang pria, dan seorang bayi. Mereka terlihat berjalan di jalur dua pasang lampu depan mobil. Jika kesaksian Jones benar, hal ini menimbulkan pertanyaan baru. Siapa mereka? Saudara perempuan Ted Weiher memiliki teori bahwa para pria itu mungkin menyaksikan sesuatu yang mencurigakan malam itu. Mungkin sesaat setelah pertandingan basket. Ada kemungkinan mereka melihat sebuah insiden seperti serangan atau sinyal bantuan dan memutuskan untuk mengikuti kelompok tersebut untuk memberikan pertolongan. Namun, detail dalam kesaksian Jones menimbulkan keraguan. Ia menyebut bahwa lampu depan mobil padam dan percakapan berhenti tiba-tiba saat ia melihat kelompok tersebut. Meskipun ini tidak secara langsung menunjukkan adanya niat jahat, hal tersebut juga tidak sepenuhnya menunjukkan situasi yang wajar. Ada satu masalah besar. Kesaksian Jones terus berubah setiap kali ia menceritakannya. Sementara perubahan ini bisa saja disebabkan oleh distorsi ingatan, yaitu fenomena yang umum dalam situasi traumatis. Hal ini justru melemahkan kredibilitasnya. Menurut sumber, berbicara dengan Jones setelah kejadian tersebut sangatlah sulit. Ia sendiri mengakui bahwa saat kejadian, ia sedang dalam kondisi fisik yang sangat lemah dan merasa sakit. Ia bahkan mengakui bahwa beberapa detail yang ia ceritakan mungkin adalah halusinasi akibat kondisinya. Mengingat bahwa kelompok lain tetap diam ketika Joseph Jones memanggil mereka untuk kedua kalinya, ada kemungkinan itu hanyalah hasil dari imajinasinya. Namun, bagaimana jika itu bukan? Inilah masalahnya. Kesaksian yang berdasarkan ingatan seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dialami saksi, membuatnya menjadi subjek perdebatan yang penuh dengan ketidakpastian. Meski teori kecelakaan besar yang berujung malapetaka terdengar masuk akal, kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan lain yang berhubungan dengan malam itu. Mari kita tinjau lagi keberadaan Gary Matthias dalam skenario ini. Kelima pria ini tampaknya menjalani malam mereka dengan normal. Mereka menonton pertandingan basket, bersenang-senang, dan membeli makanan ringan di bar sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Mereka berkendara di Highway 99 menuju Orville. Namun, di tengah perjalanan, Matthias diduga menyarankan untuk mengunjungi temannya di Forbes-town. Jack Madruga yang mengemudi saat itu setuju dan berbelok ke jalan raya Orville, Quincy. Namun, mereka akhirnya melewatkan belokan menuju jalan Forbes-town. Mengingat kondisi jalan yang gelap dan berkelok-kelok, situasi ini sangat masuk akal. Mungkin mereka berharap menemukan jalan keluar alternatif di depan yang ternyata tidak pernah ada. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah berada di jalan pegunungan yang terpencil, tersesat dalam kegelapan malam hingga mobil mereka terjebak di medan berbatu. Meski secara logis mereka bisa saja mencoba melepaskan mobil dan berbalik arah, ada kemungkinan mereka tidak mempertimbangkan opsi tersebut dalam situasi panik dan bingung. Selain itu, fakta bahwa jalur tersebut baru saja dibersihkan oleh alat pembersih salju sehari sebelumnya mungkin membuat mereka merasa yakin bahwa bantuan akan segera datang. Bantuan yang sayangnya tidak pernah tiba. Keputusan mereka untuk meninggalkan mobil tampaknya dilakukan dengan maksud mencari bantuan. Namun, perjalanan sejauh 19 mil menuju trailer service dalam kondisi cuaca buruk merupakan misi yang hampir mustahil. Dari kelima pria itu, hanya Matthias, Hood,
dan Weyher yang berhasil mencapai trailer tersebut. Setelah beberapa waktu, Hood dan Matthias tampaknya memutuskan untuk meninggalkan trailer, baik untuk mencari bantuan bagi Weyher maupun untuk mencoba keluar dari isolasi. Dalam perjalanan itu, Hood dan Matthias akhirnya menyerah pada kerasnya alam yang mengakibatkan kematian mereka. Menurut teori yang beredar, kemungkinan besar Matthias terus berjalan ke arah timur laut mencoba mencapai daerah Meadow Valley. Namun, tanpa disadarinya, jarak ke lokasi tersebut sekitar 33 km. Jika dia sudah kehilangan banyak energi, mungkin seperti Weyher yang kehilangan hampir setengah berat tubuhnya, Matthias kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan. Banyak yang percaya jika Matthias meninggal di sekitar Meadow Valley dan tubuhnya ditemukan oleh satwa liar sebelum tim pencari sempat mencapainya, namun ini hanyalah hipotesis. Kasus ini dikenal sebagai The Boys from Yuba County, masih menjadi teka-teki. Setiap detail yang mendukung satu teori tampaknya melemahkan teori lainnya. Kita memiliki potongan-potongan puzzle, tetapi tidak semuanya bisa tersusun sempurna. Selama keberadaan Matthias tidak ditemukan, misteri ini akan terus menjadi bahan spekulasi. Misalnya, bagaimana mobil itu bisa selamat melewati medan berbatu tanpa kerusakan berarti? Pertanyaan ini, seperti banyak lainnya, masih menunggu jawaban. Mengapa mereka tidak bereaksi terhadap teriakan Joseph Jones, seseorang yang seharusnya dapat mereka lihat sebagai sumber pertolongan? Mengapa sumber panas dan makanan yang seharusnya bisa membuat mereka bertahan selama berbulan-bulan tidak tersentuh? Banyak sekali hal yang tidak diketahui. Begitulah akhir dari kisah perjalanan hidup The Boys from Yuba County. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.